Selamat siang, Prof. Ini Rika dengan Nur Alia ini belum. Oh, Rika sudah ada. Tinggal Nur Alia. Lagi 6 orang ini tidak muncul ini. 6 orang lagi. Ini Aslinda ini apa ini yang dia pasang ini? Prof, aktif terus kameraku, Prof. Lagi 6 orang belum muncul. Oke. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tabek, Prof. Langsung apa? Ya, Prof. Jadi kan penelitian umumnya itu dilakukan karena adanya masalah, Prof. Nah, untuk penelitian dan pengembangan, Prof, apakah bisa dilakukan penelitian dan pengembangan dengan mengedepankan atau menitik beratkan pada potensi penelitian dan pengembangan berdasarkan studi literatur, Prof, dari buku ataupun jurnal, tapi dengan mencari juga data tambahan dari observasi ataupun wawancara dengan pihak di lapangan, Prof. Ini pertanyaanmu ini beberapa ini kau gabung-gabung ini, makanya itu saya bingung mana yang saya mau jawab itu. Tabek, Prof, di bagian apakah bisa untuk penelitian dan pengembangan kita ke potensinya yang bisa dikembangkan di sekolah, Prof. Semua penelitian harus berangkat dari masalah. Tidak ada penelitian yang tidak berangkat dari masalah. Untuk apa kita teliti kalau tidak ada masalah? Di pengembangan itu kita teliti apa yang kita kembangkan karena kita meyakini ada masalah sehingga masalah itu bisa diselesaikan melalui apa yang kita kembangkan. Begitu sebenarnya. Ya, kita bisa selesaikan masalah itu dengan melalui apa yang kita kembangkan. Kita anggap yang kita kembang itu jauh lebih bagus dibanding yang ada sekarang yang sedikit atau banyak bermasalah. Begitu. Apalagi pertanyaanmu? Ya, Prof. Jadi pertanyaan yang berbeda lagi, Prof. Di pertemuan sebelum-sebelumnya itu, Prof, memang sudah dijelaskan terkait perbedaan penelitian di S1, S2, S3. Nah, ini khusus untuk pengembangan, Prof, supaya saya nanti tidak salah dalam pengambilan judul ataupun selebihnya. Jadi mungkin bisa, Prof, sedikit diberikan gambaran untuk perbedaan penelitian dan pengembangan untuk S1, S2 maupun S3, Prof. Terima kasih, Prof. Sama saja sebenarnya. Penelitian apapun pasti berbeda S1, S2, S3. Kalau S1 ya dasar teorinya belum terlalu mendalam. S2 sudah mendalam dan analisisnya tentu lebih mendalam. S3 jauh lebih mendalam. Makanya itu kajiannya jauh lebih mendalam. Dasar teorinya mendalam sekali. Sehingga indikator yang dibangun itu boleh kata tidak ada kesalahan. Tentu S2 lebih bagus dibanding S1. Penelitian apapun sama. Perbedaannya S1, S2, S3. Boleh judul sama. Tetapi kajiannya berbeda. Pembahasannya berbeda. Analisisnya berbeda. Begitu. Di sini dari segi situ. Dari segi analisisnya. Dari segi teorinya, kajian teorinya, landasan teorinya, tentu kalau S3 boleh kata tidak ada celahnya lagi. Nah, gitu.
Baik, Prof. Terima kasih informasi. Siapa lagi? Apa yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan mata kuliah ini, sebagaimana tawaran saya minggu lalu, saya putuskan sekarang tidak berlaku lagi. Nah, terpaksa ujian kita sesudah Ramadan dan insya Allah tatap muka. Nah, saya harus menentukan. Saya tidak suruh pilih lagi. Tidak ada pilihan. Karena saya sudah suruh pilih minggu lalu, kita tidak putuskan, maka saya putuskan sekarang. Tanpa minta pertimbangan dari kalian lagi. Nah, jadi mulai minggu depan hanya 1 kali kuliah, hanya hari Senin saja, tidak 2 kali. Ujiannya setelah Idul Fitri. Tidak ada ujian susulan. Saya ingatkan memang tidak ada ujian susulan. Jadi harap aktif menghubungi ketua tingkatnya untuk mendengarkan informasi ujiannya. Saya tidak mau alasan, saya tidak tahu Pak, tidak tahu informasi, bukan urusan saya tentang informasi itu. Kewajiban mahasiswa harus mengetahui informasi. Dan sampai hari ini ujian kita laksanakan dengan offline. Saya sudah tanya ruangan, nampaknya banyak ruangan tersedia. Ya, saya tidak minta lagi pertimbangan dari kalian, tidak mau lagi saya. Masih ada mau yang bertanya tentang mata kuliah, materinya? Mohon izin, Prof. Kebetulan saya di luar Sulawesi. Jadi kalau misalnya waktunya tidak ditahu, nanti kesulitannya kita di transportasinya, Prof. Izin. Ya, pasti saya beritahu. Makanya tanya informasi sama temanmu. Tanya informasi. Hanya saya tidak mau beritahu kalian boleh bertanya saya sesudah Lebaran. Wah, bayangkan kalau saya kasih kesempatan begitu semuanya mau WA ke saya. Wah, hancurlah saya, hanya kerjaan saya membaca WA kalian dan membalas. Makanya saya tidak mau. Melalui ketua tingkat kalian saja. Dan yang saya tahu yang kuliah ini adalah mahasiswa UNM. Nah, kayak gitu ya. Jadi sampai hari ini di otak saya adalah kita tetap muka. Mungkin 2 minggu setelah Idul Fitri mungkin baru ujian, karena sesudah Idul Fitri itu ada tanggal merah lagi. Ada pertanyaan yang lain? Tentang mata kuliah. Materinya apa yang kesulitan? Ditanyakan. Bagi 4 orang tidak hadir. Ada yang sakit 2 orang, Prof. Ya, biar sakit, enggak apa-apa. Itu resiko kuliah namanya. Namanya resiko kuliah. Waktu saya kuliah, ada yang minta izin untuk pergi naik haji. Apa jawaban direktur pasca? Lihat aturan dikti, baca. Dia tidak dapat, ditempel. Aturan dikti tinggal saudara pilih. Mau ikut haji atau mau kuliah. Nah, kan Anda kuliah sudah mempertimbangkan semua. Nah, disuruh pilih, Anda yang memutuskan. Begitu. Nah, kita pikir namanya resiko kuliah namanya. Karena mulai S1, S2, S3 yang dikenal itu adalah hadir dan tidak hadir.
Tidak ada istilah izin, sakit. Nah, nggak ada. Yang ada adalah hadir dan tidak hadir. Itu. Makanya saya selalu bertanya, sekian yang tidak hadir. Saya tidak mau tanya sekian yang sakit, sekian yang minta izin. Nah. Karena itu resiko kuliah namanya. Sama halnya kalau meneliti ada resiko penelitian. Makanya itu ambillah sampel di atas ukuran minimal. Nah, supaya jangan ada risiko. Nah, gitu. Jadi kita sudah harus jaga-jaga jangan sampai kena risiko itu. Kita sudah persiapkan diri, bentengi. Dan sampel minimal ambil di atasnya. Itu risiko semua. Untuk menghindari. Ada pertanyaan yang lain tentang materi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Sesuai janji saya berikan kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kita masuki penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix metode. Jadi yang bisa di mix itu metodenya. Metodenya apa? Ya tidak semuanya juga. Karena antara kedua penelitian ini bagaikan bumi dan langit. Jadi bertentangan sekali. Walaupun demikian kita cari kira-kira titik temunya di mana. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif bisa kita lihat dari segi tujuannya. Kemudian bisa kita tinjau dari segi filsafat yang mendasarinya. Kemudian bisa kita tinjau dari segi aksioma yang digunakan. Dan bisa dilihat juga dari segi karakteristik penelitiannya. Dan terakhir, bagaimana prosedur atau proses penelitiannya. Jadi kita tinjau dari 5 sisi ini. Sehingga nampak bahwa memang berbeda sekali. Ya. Kita tinjau satu persatu dari kelima ini. Dari segi tujuannya. Kalau kuantitatif, tujuannya tidak lain, yang pertama adalah mencari kaitan. Kaitan di sini tanda petik sebenarnya antar variabel. Kaitan itu mungkin dalam bentuk hubungan, mungkin dalam bentuk pengaruh. Dan umumnya kita generalisasi. Kita memprediksi. Kita bisa menguji teori. Itu kuantitatif. Itu tujuannya. Ini tujuannya dalam bentuk umum. Ya, secara umum. Sedangkan kualitatif secara umum ini bisa kita memahami secara mendalam tentang makna. Mengapa tentang makna? Saya beri tanda petik. Karena orang meneliti kualitatif betul-betul tinggal di lokasi penelitian itu secara mendalam. Jadi kalau ada yang meneliti kualitatif itu hanya sebentar, kualitatifnya perlu dipertanyakan. Tidak mendalam itu.
Kemudian dia menemukan di lapangan bagaimana pola hubungan yang bersifat interaktif. Dia menemukan. Dan dia juga bisa memprediksi dan juga menguji teori. Nah, itu kualitatif. Utamanya ini dua yang pertama. Dari segi tujuannya. Dari segi filsafat yang mendasarinya. Kalau kuantitatif itu paradigmanya itu positivisme. Sedangkan kalau kualitatif, ini paradigmanya fenomenologis. Bagaimana fenomena-fenomena yang ada di lapangan? Kita berdasarkan situ. Di paradigma begitu. Sehingga apa yang kita bawa dari kampus atau dari katakanlah proposal sementara itu bisa berombak total setelah kita ada di lapangan. Karena paradigmanya ini fenomenologis. Fenomena. Teori yang kita bawa dari kampus ke lapangan bisa berubah. Judul yang kita bawa dari kampus setelah tiba lapangan bisa berubah. Sesuai kenyataan di lapangan. Berbeda kuantitatif. Paradigma positivisme. Pokoknya apa yang kita sudah rencanakan itu yang harus jadi. Karena kita sudah mau mendapat gambaran bahwa dia begini. Dia positivisme. Jadi maksudnya positivisme misalnya sampel yang kita tentukan misalnya 110. Ya, harus ambil di lapangan 110. Berbeda di sini kualitatif. Misalnya kita rencana 110, mungkin hanya 20 karena berdasarkan fenomena yang ada di lapangan. Mungkin 20 datanya sudah jenuh, ya berhenti. Mungkin juga terbalik. Kita rencana 110, 200 belum berhenti kita. Karena fenomena di lapangan itu lain situasinya. Begitu. Jadi berbeda sekali antara bumi dan langit. Nah, kita lihat. Positivisme berarti aliran atau pandangan yang memberi tekanan pada fakta dan penyebabnya. Ini ya disponsori oleh Auguste Comte ini. Tekanannya pada fakta dan penyebab perilaku. Beda dengan fenomenologis. Pandangan berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap individu dalam situasi tertentu. Makanya umumnya kita ini biasanya kita pakai misalnya kita mengambil data pakai 3 instrumen yang kita combine. Namanya apa lagi? Kalau kita menggunakan 3 instrumen yang kita combine atau kita mengambil data dalam 3 waktu yang berbeda. Apa namanya lagi? Saya selalu singgung. Wah, gimana ini ya? Bagaimana ini yang saya berikan ini? Selalu saya katakan ketiga instrumen itu harus indikatornya sama. Supaya bisa kita lihat. Kalau kita ambil waktu, 3 waktu yang berbeda, mungkin kita tanya pagi hari, sudah itu siang hari, mungkin malam hari lagi kita tanya. Kita combine 3 waktu itu. Namanya apa lagi? Wah, ingat-ingat nih dulu. Saya tidak mau bilang, terlalu ini kalau begitu itu.
Lanjut saja. Beberapa ciri khas pendekatan kuantitatif. Ciri khasnya. Masalah yang diselesaikan harus jelas. Itu kuantitatif. Betul-betul jelas, tidak boleh tidak. Spesifik dan dianggap tidak berubah. Tidak berubah lagi. Makanya proposal betul-betul panduan. Harus dibawa-bawa terus. Saat konsultasi dengan dosen, bawa selalu proposalnya. Jangan nanti pembimbing tanya mana proposalnya, saya simpan Pak. Selalu saya tanya minta mana proposalnya. Dibawa terus. Dan sewaktu-waktu pembimbing minta. Dia mau pedoman itu. Kemudian dia bersifat menguji hipotesis atau teori. Bersandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif numerik dalam bentuk angka-angka. Menggunakan mungkin strategi survei atau eksperimen, kuesioner, boleh juga dokumentasi, tidak ada masalah ini. Inilah nanti yang kita combine ini. Ini strategi atau metodenya. Maka namanya mixed method. Mengadakan pengukuran dan observasi. Itu kita mix nanti. Melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Ini ciri khasnya kuantitatif. Beda dengan kualitatif. Nah, ini. Masalah yang kita bawa itu mungkin masih remang-remang. Mungkin gelap sekali malah. Sehingga punya peluang berubah di lapangan. Dan kebanyakan setelah di lapangan ditemukan teori. Oh, teori ini yang cocok. Bukan yang dari kampus yang dibawa. Nah, jadi bersifat menemukan teori. Sesuai kenyataannya ada di lapangan. Menggunakan latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan dinamakan entity. Menggunakan manusia sebagai instrumen utama. Jadi peneliti itu sebagai instrumen. Peneliti. Karena apa yang mau ditanyakan bisa saja berubah. Tergantung sikonnya pada saat itu. Mungkin teknik pengumpulan data, ya ini yang kita combine nanti. Di mix. Nah, ini yang saya tanyakan tadi. Triangulasi. Triangulasi data, triangulasi waktu, triangulasi instrumen. Nah, begitu. Kenapa ada tertulis sini sehingga kalian bisa lihat. Itu ciri khasnya triangulasi. Kalau triangulasi waktu ya pertanyaan sama kita tanyakan pada pagi hari. Sore hari kita tanyakan lagi. Malam hari kita tanyakan lagi. Nah, namanya triangulasi. Menganalisis data secara induktif. Jadi kita induksi. Jadi kita lakukan grounded research. Jadi grounded research yaitu menemukan teori berdasarkan data di lapangan. Bahkan ada sini semestinya saya tulis karena sudah penuh. Yang tidak kalah pentingnya yaitu simpulan penelitian harus dikemukakan kembali kepada si pemberi data. Nah, harus diberitahu. Ini jarang diungkapkan. Jadi simpulan yang kita olah itu, kualitatif itu, harus dikembalikan kepada yang memberi. Sudah betulkah ini? Saya simpulkan begini-begini.
Kalau dibilang, oh ya betul itu yang saya maksud. Nah, oke, tidak ada masalah. Ini kualitatifnya lagi. Nah, jadi ini umumnya menganalisis data secara deskriptif, tidak deskripsikan. Itu lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang penting prosesnya tepat sekali, sesuai kenyataan di lapangan. Jadi umumnya kita batasi penelitian berdasarkan fokus penelitian. Maka itu dalam kualitatif ada istilah fokus penelitian. Nah, ini saya sudah ulang-ulangi ini triangulasi, pengecekan teman sejawat dan sebagainya. Ini gunanya untuk kita validasi data. Apa data itu sudah cocok atau tidak? Dan jangan data menurut instrumen kuesioner berbeda hasilnya data menurut observasi. Nah, harus cocok. Begitu ketiga-tiga instrumen cocok, itulah namanya validasi data. Nah, berikutnya menggunakan desain sementara. Ya betul sekali, karena apa yang dibawa ke lapangan masih remang-remang. Nanti di lapangan itulah finalnya. Nah, ini tadi yang saya sudah berikan. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama kedua belah. Jadi diberitahu kembali. Simpulannya hasil penelitiannya begini. Betulkah Bapak maksud itu? Harus dirundingkan. Disepakati bersama. Jangan-jangan bukan itu yang dia maksud. Nah. Ini jarang yang lakukan. Biasa kalau ujian saya tanyakan ini. Ini simpulanmu sudah ditahu oleh si pemberi data. Dia bingung. Wah ini. Hati-hati. Kalau ada penelitian kualitatif pasti saya tanyakan ini. Semestinya di pembahasan ditulis. Simpulan ini telah dirundingkan dan disepakati bersama antara peneliti dengan pemberi data sebagai sumber data untuk meyakinkan bahwa betul-betul simpulan ini tidak ada kesalahan sesuai dengan sumber data yang ada. Semestinya di pembahasannya ada begitu. Kalau perlu tulis tanggalnya, jamnya berapa. Nah, begitu. Karena ini penting ini yang terakhir ini. Begitu pentingnya jarang ada yang tulis. Sehingga saya kalau menguji, saya kejar itu. Mana itu? Aksiomanya. Kalau kuantitatif sifatnya realistis, konkret, teramati, nyata adanya, dan terlihat. Hubungan antara peneliti dengan diteliti bersifat independen. Jadi bebas. Antara peneliti dan diteliti hampir-hampir kita tidak kenal. Karena singkat sekali waktunya. Coba, saya mau ambil kemampuan hasil belajarnya. Paling kita ketemu hanya 2 jam. Kita tidak mau tahu di mana alamatnya, rumahnya, berapa bersaudara. Beda kalau kualitatif. Semestinya dilacak semua itu untuk lebih suasananya akrab. Begitu selesai ini kalau kuantitatif kita mengambil data, paling tidak kita katakan terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Nah, begitu. Paling tidak kita hanya kasih komentar. Hubungan variabel. Kemungkinan besar simetris. Mungkin juga timbal balik. Mungkin juga asimetris. Nah, ingat, saya sudah ini. Simetris artinya Pak Kahar pasti sudah jelaskan karena variabel. Ini 2 kali Pak Kahar memberi materi variabel.
Tapi tidak apa-apa. Kalau mau bertanya, tanyakan saja. Makanya itu saya kasih kesempatan seluas-luasnya bertanya. Apa yang kalian tidak jelas yang diberikan Pak Kahar atau yang kalian baca, boleh tanyakan. Ya. Kemungkinan generalisasi. Nah. Kalau kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Kemudian peran nilai cenderung bebas nilai. Agar data yang diperoleh betul-betul objektif. Dan yang terakhir, sudut pandangnya adalah etik. Nanti saya jelaskan. Apa itu etik? Ada kok saya tulis. Apa itu etik? Inilah ciri khasnya penelitian kuantitatif. Kalau begitu, kalau kualitatif bagaimana? Coba tidak mau ini. Ini dia. Sifatnya realistis. Mungkin dia ganda, holistik, menyeluruh, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Hubungan antara peneliti dan diteliti tidak bisa dipisahkan. Bahkan hampir 99% peneliti itu tinggal di tempatnya, bermalam, bermukim di tempat yang mau diteliti. Kalau hanya datang satu hari mengambil data, wah tidak cocok. Bagaimana mau interaktif antara peneliti dengan dia yang diteliti? Bagaimana mau triangulasi kalau hanya satu hari? Tidak mungkin. Hubungan variabelnya timbal balik, interaktif. Kemungkinan generalisasi. Itu di sana di kualitatif dinamakan transferability. Hanya mungkin dalam konteks, dalam ikatan dan waktu. Itu. Jadi kemungkinan generalisasinya itu terbatas. Hanya dalam konteks itu saja dan pada waktu itu saja, tidak berlaku untuk berikutnya lagi. Hanya suasana itu. Peran nilai, terikat nilai. Sudut pandangnya emik. Kalau kuantitatif, etik. Tadi kalau kuantitatif bebas nilai. Ini terikat nilai ini. Jadi sudut pandangnya etik kalau kuantitatif, emik kalau kualitatif. Apa itu? Ada sini saya berikan. Ini. Jadi pendekatan emik artinya bertujuan mengungkapkan dan mengurai sistem perilaku bersama satuan strukturnya dan kelompok struktural satuan-satuan itu. Ini kalau emik, kalau kualitatif emik ya. Kuantitatif pendekatannya etik, non struktural atau mengikuti pengelompokan. Peneliti menyusun sistem kategori yang logis, cara pengelompokan, dan satuan tanpa peduli struktur dalam bahasa perseorangan. Itu pandangannya. Oke. Jadi memang berbeda sekali. Perbedaan karakteristiknya lagi. Kita lihat. Perbedaan karakteristiknya dilihat dari desainnya.
Kalau kuantitatif, desainnya spesifik, jelas, rinci. Nah, misalnya desain faktorial, jelas sekali. Tidak bisa lagi diterjemah macam-macam. Analisis jalur jelas sekali, rinci, spesifik. Dan kita tentukan secara mantap sejak awal. Tidak bisa. Nanti Pak di lapangan mungkin saya rubah menjadi ini Pak. Oh, tidak boleh. Kalau kuantitatif tidak boleh bahwa di lapangan. Oh, pokoknya apa yang disepakati bersama pada saat seminar proposal itu yang harus diikuti. Makanya harus tanda tangan. Tanda tangan juga pembimbing. Selama pembimbing tidak tanda tangan, belum sah itu proposal. Karena itu menjadi pedoman, pegangan untuk langkah-langkah berikutnya. Makanya selalu saya himbau, bawa selalu proposal itu. Setiap mau konsultasi selalu dibawa. Nah, saya biasa, tiba-tiba saya minta, begitu mahasiswa saya tidak bawa Pak, oke pulang ambil. Nah, karena di mata kuliah ini saya selalu umumkan, bawa selalu. Karena itu kita mau pedomani. Karena pembimbing itu tidak hafal isi proposal. Bagaimana dasarnya, apa yang dimaksud di proposal. Jangan-jangan kalian rubah. Begitu. Jadi saya ingatkan, bawa selalu proposalnya. Walaupun tidak diminta pembimbing, tetap bawa selalu. Kalau ditanya pembimbing, mengapa begini? Proposalnya Pak, memang pedomannya begitu. Begitu. Mana proposalnya? Ini Pak. Perlihatkan. Begitu caranya. Nah, berbeda kalau kualitatif desainnya. Kualitatif umum. Kalau umum bisa berubah, makanya fleksibel. Dia fleksibel sekali. Bisa berubah sesuai kenyataan di lapangan. Tahukah kalian penelitian selalu saya lupa di mana ini. Ada buku saya baca penelitian orang asing tentang meneliti suku terasing. Karena desainnya itu tidak ada desain bahwa dia harus bersuami di situ untuk mengetahui bagaimana pola hubungan seksual suami istri. Tadinya dia hanya mau kuesioner saya tanya-tanya, ternyata berubah setelah di lapangan. Tidak mungkin dia temukan data yang sesungguhnya. Maka terpaksa dia persuamikan kepala sukunya untuk memperoleh data. Jadi desainnya berubah. Fleksibel. Berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Itu desainnya. Bisa saya muncul. Oh, saya hanya mau persuami kepala sukunya mungkin hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan mungkin baru 2 kali digauli, masih perlu tambahan. Belum yakin. Jadi berkembang terus, muncul dalam proses penelitian. Begitu data terkumpul, stop. Dia berhenti, cerai. Pulang kampungnya. Data terkumpul. Begitu. Itulah kualitatif. Berbeda kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif, oh variabel ini instrumennya hasil belajar hanya 2 jam. Ini 45 menit. Ya, laksanakan. Begitu 45 menit, stop. Selesai tidak selesai. Kumpul. Begitu. Beda di sini kualitatif. Tidak bisa begitu. Jadi berkembang. Itu ya, itu desainnya. Karakter desainnya. Teknik penelitiannya. Kita tinjau. Jadi penelitiannya kalau kuantitatif mungkin eksperimen, mungkin survei, mungkin menggunakan kuesioner. Ingat kuesioner ini bukan instrumen ini, teknik. Kuesioner itu teknik. Kapan dikatakan instrumen? Siapa bisa jawab?
Begitu kuesioner itu teknik. Observasi itu teknik. Wawancara itu teknik. Kapan dia bertindak sebagai instrumen? Ayo, siapa yang bisa jawab? Cepat. Saya mau tahu orangnya siapa yang bisa jawab. Saya mau catat siapa orangnya yang bisa jawab. Ketika jadi lembar observasi, Prof. Ketika Jadi lembar observasi. iya, lembar observasi. Dedi Kurniawan. Oke. Saya naikkan nilaimu 1 tingkat. Saya catat ya. Dedi Kurniawan, kelas A. Jadi kalau kuesioner itu teknik. Begitu diberitakan di depannya lembar kuesioner itu menjadi instrumen. Observasi teknik. Lembar observasi instrumen. Wawancara teknik. Begitu diberi di depannya pedoman wawancara itu instrumen. Ya. Oke. Jadi yang dapat, jadi Kurniawan yang dapat hadiah hari ini. Naik 1 tingkat. Ya. Maksudnya 1 tingkat, kalau kamu dapat B, saya naikkan menjadi B+. Itu 1 tingkat namanya. Nah, kualitatif. Ini. Teknik penelitiannya, ya mungkin dan umumnya partisipan observation. In-depth interview. Interview mendalam. In-depth. Dokumentasi. Triangulasi. Ini tentu masih ada yang lain. Seperti in-depth study. Studi mendalam. Saya terus terang, kalau kualitatif itu saya tidak terlalu tertarik meneliti. Penelitian saya yang dapat dana dari pusat hanya 1 kualitatif. Judulnya tentang in-depth study. Di Kabupaten Luwu. Saya hanya meneliti 1 sekolah di Kabupaten Luwu Utara waktu itu. 1 sekolah. Wah, berat kerjanya. In-depth study. 1 sekolah itu. 3 bulan di lapangan. Itu pun saya sewa orang. Karena waktu itu kalau tidak salah ada 8 atau 9 gurunya. Jadi saya sewa, ada saya mata-matai. Ada guru yang saya titipi sebagai honorer, tetapi dia berfungsi bukan guru sebenarnya, hanya memata-matai guru yang ada di situ. Mau dia tahu apa dia kerja kalau keluar main, apa dia perbincangkan, itu dicatat semua. Sini berbincangkan tentang ini. Pulang di rumahnya kalau malam, habis makan malam, dia bicara apa langsung tidur atau apa dia kerja, itu di in-depth study. Ditelusuri semua itu. Begitu beratnya itu mengambil data tentang penelitian kualitatif. 3 bulan di lapangan dan butuh dana besar. Makanya saya tidak terlalu bernafsu meneliti kualitatif. Nah, beda kalau kualitatif ecek-ecekan. Ya. Begitu. Kebetulan saya dapat penelitian kualitatif yang didanai dari pusat.
Oke, jadi berbeda sekali teknik penelitiannya. Oke. Instrumen penelitiannya. Ini instrumen. Ini ada tes. Ini ada lembar kuesioner. Ada pedoman wawancara terstruktur. Itu namanya instrumen karena sudah ada pedoman, ada lembar. Kalau tes ini dia bertindak sebagai teknik dan bertindak sebagai instrumen. Itu istimewanya kalau tes. Jangan katakan lembar tes. Tidak, tes saja. Dia sudah bertindak sebagai instrumen dan bertindak sebagai teknik. Berbeda kalau kuesioner. Kuesioner itu teknik. Kalau instrumen lembar kuesioner. Dan semua instrumennya itu harus yang sudah di-standar. Yang sudah dihitung validitas dan reliabilitasnya. Begitu. Itu kuantitatif. Bagaimana kalau kualitatif? Peneliti sebagai instrumen. Human instrument. Tadi saya sudah singgung. Jadi peneliti sebagai instrumen sendiri. Karena bisa berubah sesuai dengan situasi keadaan yang ada di lapangan. Begitu. Mungkin menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera handycam, dan lain-lain. Mungkin sudah tertinggal nih tape recorder. Buku catatan bisa, tetapi hati-hati buku catatan. Jangan sementara mewawancarai baru menulis. Sebentar dulu Pak, saya catat. Nggak boleh. Artinya buku catatan situ silakan ngomong, nanti ditulis setelah selesai. Jangan di depannya. Begitu maksudnya ya. Itu instrumen penelitian. Dari segi data. Kalau datanya jelas sekali, tentu kalau kuantitatif datanya kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Ya. Jadi setiap variabel ada instrumennya. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, umumnya kita mendeskripsikan. Si A bilang begini, si B begini, si C begini, simpulannya begini. Simpulannya nanti itu kita kembalikan. Kita ungkap ulang kembali. Itu pengertiannya dideskripsikan di sini. Dokumen pribadi, menggunakan dokumen pribadi, catatan lapangan, menggunakan dalam bentuk data ucapan dan tindakan responden. Jadi ucapannya itu adalah data. Tindakan responden adalah data. Makanya perlu kita lama di lapangan. Karena kita mau lihat tindakannya bagaimana, apa ucapannya. Atau dan lain-lain sebagainya. Sampel atau sumber datanya bagaimana. Sampelnya kalau kuantitatif besar, umumnya besar. Makin banyak makin bagus, tetapi tanda petik saya beri petik. Jangan juga terlalu besar. Misalnya ambil populasi Indonesia terlalu kebesaran, harus disampel. Selalu saya katakan mungkin satu-satunya di Sulawesi Selatan ini saya pernah melakukan penelitian yang populasinya besar. Mungkin saya lah satu-satunya. Saya tidak banggakan diri saya. Tapi mungkin satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pernah meneliti populasi yang besar sekali. Populasinya apa? NKRI. Indonesia populasinya. Kapan itu? Waktu saya jadi konsultan di Mabes Polri. Jadi saya diberi dana penelitian melihat bagaimana kinerja Polri pasca mandiri setelah pisah dengan TNI. Saya teliti.
Kalau kinerja Polri berarti populasinya ya polisi Republik Indonesia. Se-Indonesia. Maka saya sampel. Begitu. Karena kalau mau diambil semuanya, wah, makanya saya beri tanda petik ini besar. Nah, tetapi saya kawinkan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang dikawinkan itu, yang di mix itu metodenya. Nah, makanya ada mix method. Nah, harus sampelnya representatif. Artinya sampel itu bisa mewakili populasi. Nah, jangan sampai sampel yang kita pilih tidak mewakili populasi. Sedapat mungkin random, rambang. Bahasa Indonesia bakunya rambang. Ini random ini bahasa asing ini. Tapi di Indonesia kan baca saja random. Yang benar itu rambang. Acak bahasa gaulnya. Dan kalau kuantitatif ditentukan sejak awal melalui proposal. Bagaimana kalau dia kualitatif? Nah, kecil tanda petik. Nah, kecil tanda petik. Maksudnya kecil tanda petik. Mungkin kita rencanakan 100, tiba-tiba di lapangan hanya 20 sudah jenuh, ya berhenti. Beda kalau kuantitatif. Kalau kita rencanakan 200, ya harus 200. Minimal 200 kita ambil. Beda kalau kualitatif. Dan tidak perlu representatif. Yang penting datanya sudah jenuh. Begitu. Umumnya kalau kualitatif pakai purposif. Andalannya itu purposif itu snowball. Bola salju yang menggelinding. Ya, snowball. Purposif. Jadi tidak random. Tidak rambang. Umumnya. Ada juga bagian kecilnya yang tidak. Dan bisa berkembang selama proses penelitian. Apalagi kalau kita menggunakan snowball, silakan berkembang selama penelitian. Itu sampel atau sumber data. Dan ini saya gunakan waktu di meneliti kinerja Polri yang berkembang. Saya pakai penelitian sampel yang berkembang. Karena saya tidak kuasai Indonesia. Tidak tahu persis di Indonesia. Jadi boleh saja berkembang, boleh bertambah, boleh berkurang. Itu yang dimaksud berkembang di sini. Berkembang jangan diterjemahkan bahwa harus bertambah melulu, boleh saja berkurang. Tapi umumnya bertambah, jarang berkurang. Selalu sambil contoh. Yang sumber data yang berkembang, misalnya saya ke provinsi Pekanbaru. Waktu itu Pekanbaru belum berpisah dengan apa ini penghasil timah ini. Apalagi penghasil timah di Indonesia? Ilmu bumi, penghasil timah apa? Aduh. Apa ini penghasil timah? Saya 2 kali ke sana kok saya lupa. Waktu itu belum berkembang ini Pekanbaru. Saya sampel Pekanbaru diwakili 1 Polda, 3 Polres. Ternyata 3 Polres yang saya mau teliti ambil datanya itu, ternyata semua Polres yang ada di daratan. Jadi Pekanbaru itu ada istilah Polres daratan, ada Polres kepulauan. Nah, padahal Pekanbaru itu kebanyakan kepulauan. Nah, begitu. Ya ada Polres daratan. Ketiganya itu daratan semua. Akhirnya saya dibisik, saya punya anggota, Pak Konsultan, ini kita ambil ini daratan semua. Padahal ini Pekanbaru ciri khasnya kepulauan.
Kalau begitu ambil cari tambah Polres 2 kepulauan. Cari datalah pembisik. Pak, yang bagus, Barelang. Barelang itu singkatan. Ba-nya itu Batam, re-nya Rempung, lang-nya saya lupa apa, pokoknya Batam. Saya katakan berapa jam dari Riau, ibu kota Pekanbaru ke Batam. Pak, kita naik pesawat, Pak, 1 jam. Wih, jauh sekali. Iya, Pak, 1 jam. Mengapa harus pilih situ? Pak, ngomong-ngomong sekaligus kita rekreasi. Oke, boleh. Kalau itu alasannya, boleh. Lapor ke Polda, siapkan tiket. Besok kita terbang. Nah, begitu. Jadi berkembang, sampelnya bisa berkembang. Beda kalau kuantitatif, tidak boleh berapa yang diprogram itu yang harus jalan. Begitu. Ya. Dari segi analisisnya. Kita analisis ini kuantitatif setelah selesai kumpulkan data. Begitu data sudah rampung, baru bisa dianalisis. Jadi jangan coba-coba menganalisis data kalau belum rampung semuanya. Nanti rampung semuanya. Jadi sifatnya deduktif. Kita gunakan statistik. Berbeda kalau kualitatif. Kapan kita analisis? Ini. Kalau kualitatif, kita analisis terus-menerus sejak awal penelitian. Begitu ada data kita peroleh, kita analisis lagi. Ambil data, analisis lagi. Setiap saat kita analisis. Apa yang dimaksud Pak ini? Apa maksudnya Pak ini? Kita analisis. Seterusnya. Baru buat simpulannya. Jadi sifatnya induktif. Mengapa demikian? Karena kita mencari pola. Mencari model, mencari teori dan sebagainya. Mencari tema, mencari judul. Karena yang kita bawa itu masih remang-remang. Masih gelap. Nanti di lapangan baru terang benderang. Oh, begini Pak di lapangan. Semestinya ini yang benar. Bukan begini yang saya bawa dari kampus. Gitu. Ini. Caranya ini. Ya. Bisa baca ini judulnya ini. Yang tersembunyi. Apa judulnya? Coba bacakan saya. Bisa, Prof. Cara kerja deduktif. Cara kerja? Deduktif. Deduktif. Oke, berarti betul kalian bisa baca. Jadi, ini kuantitatif. Masalah penelitian, konstelasi hubungannya antar variabel. Dari ini kita jelaskan secara teoretis variabel itu. Untuk apa? Karena kita mau menyusun hipotesis. Kita mau muncul nanti indikator. Setelah teorinya mantap, kita peroleh simpulan teori, ada indikator di sini, kita buatkan lagi kerangka pikir. Dari dua ini, teori dan kerangka pikir melahirkan hipotesis. Jadi hipotesis ini sudah betul-betul dugaan yang kebenarannya kuat sekali. Tetapi masih tetap perlu diuji. Begitu ada hipotesis, ada data yang kita kumpulkan, kita uji hipotesis itu. Lahirlah hasil penelitian. Itu deduktif. Itu cara kuantitatif. Beda ini cara induktif. Kita lakukan dulu penjajakan, observasi. Kita wawancara dulu di lapangan. Tentu menggunakan instrumen lembar observasi. Atau pedoman observasi, pedoman wawancara. Kita gunakan itu. Penjajakan dulu. Jangan kalian belum tahu lapangan, situasi di lapangan, belum pernah jajaki, sudah mau meneliti kualitatif. Ya gimana? Itu betul-betul sudah gelap gulita. Bukan gelap lagi, gelap gulita. Itu sama halnya membeli kucing hitam
di waktu malam di dalam karung. Kalau tidak jajaki. Jadi ada jangan di Grand Tours dulu. Dan boleh menggunakan macam-macam. Terserah mau pakai dokumentasi mau apa silakan. Baru kita tentukan masalah. Masalah ini pun masih gelap-gelap. Walaupun kita sudah jajaki dari awal, tapi ini masih bisa berubah. Fokus penelitiannya apa? Baru kita lakukan mini tour. Ini tadi grand tour. Sebagai dasarnya, landasannya. Kita meneliti sebagai mini tournya. Penelitian lapangannya. Kita pakai wawancara mendalam, tekniknya. Instrumennya tentunya lembar atau pedoman wawancara. Kita pakai FGD, Focus Group Discussion. Kita pakai FGD, Focus Group Discussion. Ya paling banyak lah. Mungkin bisa 5 orang, maksimal 10 orang. Jangan terlalu kebanyakan. Tidak cocok FGD terlalu banyak. Tidak baik. Dari sini kita temukan hasil sementara. Kita ketemukan kategori-kategorinya. Kita temukan temanya, judul-judulnya, dan sebagainya. Itu masih sementara. Kemudian, apa yang ditemukan sementara di sini, kita lanjutkan ke penelitian lapangan. Di sinilah lama kita tinggal di sini. Mungkin di sini mungkin kita tinggal di lapangan mungkin hanya semingguan. Kalau sini ya bisa sampai bulanan. Kalau memang kualitatif, murni betul-betul kualitatif, bukan kualitatif ecek-ecekan. Kita lakukan penelitian lapangan. Kita lakukan keabsahan data. Keabsahan data berarti kita lakukan triangulasi data. Triangulasi instrumen, triangulasi waktu, macam-macam di sini. Sehingga kita bisa absahkan data. Jadi ini lama sini kita lakukan. Dengan demikian hasil penelitian kita temukan, oh temanya begini, polanya begini, modelnya begini, prosesnya begini, hipotesisnya kalau ada. Itu kalau ada. Umumnya tidak ada. Tapi ada 1-2 yang bisa kita hipotesiskan. Kemudian dari ini hasil penelitian, lahirlah penelitian lapangan, pemantapan hipotesis. Kalau ada, sehingga menghasilkan teori. Ini yang kita temukan. Begitu caranya. Oke. Hubungan dengan responden sudah tadi ini. Sudah, tidak apa-apa. Jadi berjarak bahkan sering tanpa kontak. Sudah tadi. Peneliti merasa lebih tinggi. Jadi kita peneliti itu lebih tinggi tingkatannya ya dibanding yang diambil datanya. Jangka pendek. Jarang ini peneliti lebih tinggi dibanding yang diambil. Itu jarang. Tapi ada. Ada. Tapi tidak banyak. Umumnya jangka pendek. Ya, paling lama 1 hari, 2 hari. Tidak ada istilah kuantitatif itu bulanan, tidak ada. Beda kualitatif. Harus kita empati sama si yang memberi data. Empati. Kita harus bisa memahami perasaan yang kita ambil datanya. Oh, malam hari perasaannya begini. Kapan dia susah? Kita harus tahu. Oh, dia susah pada saat dia lapar siang hari. Tanya lagi. Jadi kita harus empati. Kita harus tahu perasaan responden itu. Oh, responden ini lagi marah. Responden ini lagi lapar. Responden ini kenyang, lagi enak-enak. Kita harus tahu sehingga kapan saatnya kita mengambil data. Begitu. Jadi suasananya kita akrab. Jangan ada jarak. Makanya kebanyakan penelitian kualitatif itu tinggal di rumahnya responden. Gitu.
paling tidak selalu bertamu di rumah responden kalau tidak mau tinggal. Kedudukan sama, bahkan sebagai guru. Jadi jangan kalian menggurui, seolah-olah dialah kalian ambil guru, bertanya bagaimana Pak ini. Oh begitu Pak, seolah dia guru, dia yang ajari kalian. Seolah begitu. Berbeda kuantitatif. Dan jangka lama, waktunya lama. Nah, tidak ada kualitatif yang waktunya singkat. Kapan penelitian dianggap selesai? Sudah tadi saya singgung juga. Dianggap setelah selesai, kalau kuantitatif, setelah semua data yang direncanakan terkumpul. Maka selesai. Beda kualitatif. Setelah dianggap tidak ada data baru atau jenuh. Ya selesai. Selama belum jenuh, belum selesai. Oke. Tentu masih ada tambahan yang lain. Ya. Ini yang intinya. Tentu masih ada yang lain. Bisa berkembang setelah kita diskusi nanti. Saya lihat dulu. Wah, hampir saya cas dulu. Sekarang kepercayaan terhadap hasil penelitian. Ya, kata terhadap hasil penelitian. Kalau kuantitatif, supaya kita percaya hasil penelitiannya, harus instrumennya kita uji validitasnya, uji reliabilitasnya. Ingat, relia, bukan rea. Masih ada yang tulis S2, reliabilitas. Relia, ya. Supaya kita bisa percaya hasil yang didapatkan, maka instrumennya itu harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalau kualitatif, kita uji kredibilitasnya, transferabilitasnya, dependabilitasnya. Proses dan hasil penelitiannya. Prosesnya apa? Kita kembalikan simpulannya atau tidak? Itu yang dimaksud proses dan hasil penelitiannya. Ya. Oke. Ini pengertiannya kredibilitas, baca sendiri. Jadi kredibel atau tidak. Biasa orang namakan validitas internal. Ukuran tentang kebenaran data yang kita kumpulkan. Atau kecocokan antara konsep penelitian dan konsep yang ada di informan. Biasanya kalau kualitatif kita katakan informan. Kalau kuantitatif kita katakan responden. Jadi informan atau sumber data di lapangan ya. Jadi kredibilitas itu ukuran tentang kebenaran data. Ini transferabilitas, validitas eksternalnya. Ini transferabilitas. Ini apakah betul ini hasil penelitian itu bisa digunakan di tempat dengan situasi yang berbeda. Biasa juga orang katakan generalisasi. Itu pengertiannya transferabilitas. Ini dependabilitas, kebergantungan. Biasa juga orang namakan reliabilitas. Substitusi istilah reliabilitas. Keajegannya, keterpercayaannya. Ajek. Bagaimana bisa dipercaya? Ya lakukan triangulasi. Begitu. Lakukan triangulasi. Jika 2 atau beberapa kali diadakan pengulangan studi dalam suatu kondisi yang sama, hasilnya secara esensial sama, maka reliabilitasnya tercapai.
Nah, itu. Jadi kalau dia lakukan beberapa kali, ya apalagi kalau triangulasi. 3 kali itu. Nah, hasilnya sama, wah mantap itu. Berarti dependabilitasnya betul-betul hebat. Sudah dipercaya, sudah ajek, sudah terandal. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang mix method. Metode campurannya. Apa yang di mix? Kita lihat. Baca sendiri. Malas saya membaca sebenarnya. Apalagi kerongkongan saya sudah kering. Jadi ini mix method ini penggabungan antara analisis data kuantitatif dan kualitatif. Itu intinya. Mix method penggabungan. Sudah ya? Ya, bisa baca. Apa enggak mau pindah? Jadi metode campuran merupakan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, nih metode campuran itu mix method. Ini nantinya tergantung dari tujuannya. Mungkin saja yang pertama untuk menutupi masing-masing keterbatasannya. Jadi keterbatasannya penelitian kuantitatif bisa ditutupi oleh kualitatif. Begitu juga sebaliknya. Misalnya penelitian kuantitatif, suara partisipan tidak secara langsung terdengar oleh peneliti. Misalnya kita tes, ternyata materi itu belum pernah dia dapat. Kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Untuk mengatasi itu ketidaktahuan kita, maka bisa ditutupi lewat penelitian kualitatif. Kita bisa wawancara materi-materi yang kalian dapatkan dari gurumu bagaimana, bisa kita temukan. Sehingga kita katakan, oh mengapa rata-rata salah di nomor sekian? Karena mereka belum pelajari. Dia bisa saling menutupi. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, membantu menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kedua penelitian tersebut secara sendiri-sendiri. Ya, oke, saya kira jelas itu. Itu tujuannya. Metode campurannya ini saya kira ini terlalu jauh ini. Tidak usah saya perlihatkan ini. 3 tipe desain penelitian ini biasanya nanti di S3. Nah, yang saya maksud ini yang S3 yang apa namanya? Kompilasi desainnya. Desain yang sesungguhnya, alur-alurnya. Jadi di sini ada desain penelitian campuran, ada desain triangulasi, data dengan kedua pendekatan dalam waktu bersamaan. Bisa kita pakai pendekatan dalam waktu bersamaan. Bisa di explanatory. Dalam 2 tahap, kita kumpulkan data, analisis data, baru rumuskan hasil analisis kuantitatif dulu, baru lanjutkan lagi kumpul data. Dan rumuskan hasil data kualitatif lagi. Nah, nanti kedudukannya itu mungkin kualitatif membantu kuantitatif. Begitu juga sebaliknya, kuantitatif membantu kualitatif untuk menjelaskan. Nah, itu namanya desain explanatory. Saling menguatkan. Nah, ada namanya desain eksplorasi. Nah, ini 2 tahap juga. Studi kualitatif untuk menemukan variabel yang tidak diketahui, untuk mentes hasil studi kualitatif. Nah, begitu. Saling membantu. Ini mix metodenya. Ini yang saya maksud. Tidak usah saya jelaskan. Biasanya di S3 saya jelaskan ini. Tidak usah itu saya perlihatkan. Model
konvergensi. Ini ada beberapa ini. Transformasi. Ada lagi model yang lainnya. Nggak usah saya jelaskan. Model multi-level. Model explanatory nggak usah saya. Saya kira cukup di situ. Silakan bertanya, baru saya jelaskan yang lain kalau tidak ada masalah. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, Tabe, saya mau bertanya. Hmm. Ya, kalau misalnya itu metode yang penelitian Max metode, misalnya dia digabungkan dengan antara pengembangan dengan kuantitatif, apakah itu bisa, Pak? Bisa. Pengambilan datanya bisa. Desain yang digunakan itu, Prof, bagaimana? Oh, Sama juga. jangan, beda. Jangan desainnya mau dicampur, digabung, enggak bisa. Jangan. Desainnya bisa. Kalau boleh tahu desainnya kayak bagaimana, Prof? Ya, tergantung dari judulnya. Enggak bisa saya tentukan karena banyak desain. Sama halnya kuantitatif. Dari judul apa yang kamu pakai? Baru tentukan, oh desainnya begini. Mau pakai true, mau pakai pre, mau desain faktorial, kalau kuantitatif. Oke. Sepertinya ini kok kelas ini kok banyak mau meneliti kualitatif. Woi, takut saya sebenarnya. Saya itu menghindari penelitian itu karena susah. Yang jangan kalian anggap gampang karena mungkin banyak yang mau ditiru. Dan yang mau ditiru itu banyak salahnya. Itu yang saya takutkan. Itu yang saya takutkan sekali. Nah, rata-rata kalau bertanya larinya ke kualitatif. Dan jangan banyak yang mau ditiru. Nah, enggak apa-apa. Tapi hati-hati. Dan saya sudah ingatkan Pak Arsad itu. Ini saya sudah temukan kesalahannya ini. Ada yang salah. Masih saya bilang, ada Pak yang lulus begitu. Nah, coba. Siapa yang salah? Pembimbing, penguji salah, dan mahasiswa sama salahnya. Nah, gitu. Saya tidak larang meneliti kualitatif, tetapi lakukanlah penelitian yang sesungguhnya. Jadi begini, tadi di kualitatif bisa generalisasi. Kalau begitu bisa ada hipotesis, bisa. Tapi tidak semua penelitian kualitatif pakai hipotesis, ada. Makanya itu selalu dikatakan umumnya penelitian kualitatif tidak punya hipotesis. Kalau umumnya berarti ada yang tidak umum. Yang mana tidak umum, saya bocorkan. Karena ada yang sebut pengembangan, R&D. Kalau R&D-nya uji efektivitasnya menggunakan dua kelompok, maka itu harus ada hipotesis. Harus ada hipotesis. Nah, itu. Makanya itu yang dua kelompok itu harus diambil secara rambang. Hati-hati. Di sini yang banyak salah. Harus rambang. Beda kalau pakai gain score. Nah, tidak perlu. Tapi ingat, kalau gain score tidak semua judul cocok. Makanya saya sudah berikan itu desain desain penelitiannya. Tidak semua judul cocok. Sama halnya ini mahasiswa S3 yang saya bimbing R&D.
Dia mau ambil gain score. Apa dia bilang? Yang Bapak uji itu gain score juga, Pak. Oh, kau tiru itulah. Ingat judulmu berbeda. Judulnya itu menyangkut pengembangan bahan ajar diklat. Pendidikan dan pelatihan. Jadi bisa gain score. Kamu bukan diklat. Tidak boleh pakai gain score. Begitu aja. Jadi tergantung judulnya. Jangan, wah ini R&D pakai ini, saya juga pakai ini. Tidaklah. Tergantung judul masalahnya. Ada yang saya uji ini baru-baru S3, orang Kemenak. Gain score dia pakai. Saya betulkan. Oke, boleh. Cocok karena diklat. Nah, mahasiswa yang saya S3 lagi ini, dia mau pakai juga itu karena yang Bapak uji juga Bapak bolehkan. Kenapa saya tidak dibolehkan? Oh beda dong judulmu. Dia pakai skor karena materinya tentang diklat. Kamu bukan diklat. Materinya betul-betul sama sekali peserta itu tidak tahu. Begitu. Kalau diklat materinya dia sudah tahu, tinggal dimantapkan. Begitu. Itu bedanya. Jadi hati-hati. Ini ya. Karena mahasiswa itu jago meniru itu. Dia melihat. Apalagi? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan materinya. Mintalah nanti renung ke rumah, boleh bertanya minggu depan. Selalu saya kasih kesempatan kan, tanyakan materi yang kalian tidak tahu. Yang ragu. Oke. Karena kalian minggu lalu katakan kami tidak ada materi pengembangan instrumen, tidak ada mata kuliah. Tidak ada ya mata kuliah pengembangan instrumen? Iya Pak, Tidak ada, Iya, Prof. Prof. Tidak ada, Prof. Saya kasih secara singkat. Secara singkat saja. Tentu saya lewati beberapa nanti karena instrumen pengumpul data ya judulnya ini. Apa judulnya? Instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data. Instrumen pengumpul data itu ada 2 kelompok besar, yaitu tes. Jadi, tes itu sudah instrumen. Tes juga bertindak sebagai teknik, ingat. Non-tes. Ini karena instrumen maka ada lembar. Ada pedoman, ada lembar, pedoman. Skala bertingkat. Rating scale ini terbagi-bagi. Ada Bogardus, ada yang banyak digunakan ini Likert, macam-macam. Ya. Skala bertingkat. Ini terbagi-bagi. Kebanyakan orang pakai skala Likert. Itu ya. Ini instrumen. Oke, saya lanjut. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya. Bagaimana supaya saya kasih turun ini? Oh, harus di enso ya. Ini saya mau kasih turun nih pengembangan instrumen supaya kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan, sudah kelihatan. Belum kelihatan. Tapi kalian bisa baca ya. Jadi kalau kita mau kembangkan instrumen, kita kaji teori variabel yang akan diukur. Kita kaji teori yang akan diukur. Kalau saya turunkan lagi, tidak bisa lagi.
Jadi variabelnya kita lihat, kita kaji. Untuk apa? Kita mau cari apa simpulan variabel itu dan apa dimensi dan indikatornya. Kemudian kita tentukan tujuan dan jenis instrumen. Apakah tes atau non-tes? Kalau non-tes apa? Instrumen apa? Apakah lembar kuesioner atau pedoman wawancara atau apa? Kita tentukan. Kemudian kita membuat atau menyusun kisi-kisi berdasarkan indikator yang kita temukan di sini. Nomor 1. Nah, dengan materi yang kita buatkan instrumen. Jadi kisi-kisi 2 arah namanya. Blueprint. Berdasarkan kisi-kisi kita tulis butir instrumen. Setelah kita tulis butir instrumen, kita proses validasi. Secara konsep atau teoretis, sudah saya berikan 4 macam. Secara empirik. Nah, sesudah itu kita finalisasi. Finalisasi instrumen pasca uji coba. Secara empirik. Empirik ini uji coba. Setelah itu, setelah ada valid dan reliabilitasnya, kita gandakan sesuai kebutuhan. Selesai, instrumen siap pakai. Ini langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen. Oke, sudah ya. Dalam pengembangan instrumen secara konsep teoretisnya, enggak usah, ini saya sudah ajarkan, sudah saya berikan. Justifikasi pakar, kita bisa perbaiki atau revisi sesuai dengan saran pakar. Kemudian validitas tampang muka, kita revisi juga sesuai analisis butir kualitatif, kita revisi juga berdasarkan temuan yang kita temukan. Validitas logik. Tidak ada istilah revisi kalau validitas logik. Bukan revisi namanya, mengulang instrumen. Begitu tidak logik, ulangi. Gitu. Maka bagaimana caranya mengulangi? Hati-hati. Saya sudah ajarkan minggu lalu. Kemudian secara empirik, uji coba. Kita analisis data hasil uji coba. Khusus untuk tes, lakukan analisis butir secara kuantitatif. Khusus untuk tes. Kalau non-tes, enggak usah ini kuantitatifnya. Langsung hitung validitas dan reliabilitasnya. Selesai. Jadi gampang sebenarnya. Oke. Gimana cara supaya juga bisa muat ya? Anda usah ini pengerincinya. Saya lewati. Ini saja. Bagaimana proses penyaduran instrumen? Kalau kita mau sadur, misalnya ada instrumen bahasa asing, kita mau sadur, kita mau ambil menjadi bahasa Indonesia. Tapi hati-hati, tidak semua instrumen itu bisa kita sadur. Karena itu berbahaya. Bisa kita dipenalti. Apalagi kalau instrumennya orang, sesama orang Indonesia bahaya. Nah, itu bahaya. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa ini bisa kita sadur dan ini tidak bisa. Dibaca di situ. Pasti ada penjelasannya. Kalau tidak ada penjelasannya, kalau dia tulis reliabilitasnya, dia kata reliabilitas instrumen ini sebesar sekian. Berarti bisa disadur. Kalau dia tidak tulis reliabilitasnya, jangan coba-coba ambil. Berarti dia larang itu. Itu aturan mainnya. Hati-hati. Saya ingatkan memang hukumannya itu berat. Bisa penjara hukumannya. Bisa dipidana. Bisa gelar akademik kalian dicabut.
Caranya kita sadur, ini instrumen asli, katakanlah bahasa asing. Kita telaah manual instrumen asli. Maksudnya kita telaah apakah instrumen asli ini indikatornya itu sama dengan indikator yang kita mau buat. Indikator yang kita miliki. Kalau tidak sama, jangan sadur. Sama halnya. Kita sadur berarti kita mau pinjam. Sama halnya. Misalnya Muhammad Syihab mau pinjam bajunya Arham. Bagaimana caranya kalau mau pinjam bajunya Arham? Harus sama ukurannya. Bodinya Muhammad Syihab harus sama besar bodinya, ukuran bodinya Arham. Begitu. Misalnya kalau Arham kurus, Muhammad Syihab besar. Mau pinjam bajunya Arham. Bisa masuk di badanmu, tetapi robek baju itu. Begitu. Jadi tidak selamanya kita bisa pinjam orang punya, harus cocok. Begitu juga sebaliknya Arham. Arham orangnya kurus misalnya. Mau pinjam baju Muhammad Syihab yang gemuk. Bisa pakai, bisa masuk ke badannya. Tetapi apa? Jelek kelihatan. Karena kebesaran. Begitu. Jadi harus ukurannya sama. Sama halnya ini kita telah karena kita mau tahu apakah indikatornya sama. Yang saya mau pinjam ini dengan yang saya punya ini yang saya buat. Begitu. Kalau katakanlah sama. Kita pakai dua penerjemah. Penerjemah pertama, penerjemah kedua. Setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita gabungkan ini, integrasikan. Setelah kita integrasikan dalam bahasa Indonesia, misalnya, kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa asing. Kalau kita terjemahkan kembali ke bahasa asing, kita cocokkan dengan instrumen aslinya. Kalau cocok, wah itu sudah mantap. Tetapi begitu ada tidak cocok, maka harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, itu namanya validasi instrumen. Begitu caranya. Ya. Jadi ingat, hati-hati kalau meminjam. Ini sudah ada teman ini yang kena getahnya. Kuliah S3, mengambil instrumennya temannya tanpa sepengetahuannya, tanpa minta izin. Mungkin jahat juga ini yang punyanya instrumen ini. Dibiarkan saja dulu. Yang mengambil itu diam-diam. Ini yang mengambil itu orang Makassar, fisika. Jurusan fisika, saya tidak mau sebut namanya. Diam-diam. Wow. Dia biarkan. Begitu mau ujian, keberatan. Wah, itu instrumen saya. Dia pakai. Dia tidak minta izin. Saya harus laporkan polisi. Pembimbingnya langsung dilapori dengan ketua Kaprodi, dengan direktur pasca, ambil tindakan. Oh, tidak bisa. Batal. Tapi batal, yang jadi persoalan ini mau lanjut. Mau lapor ke polisi supaya dipidana. Sibuklah. Akhirnya kebetulan Kaprodinya itu teman angkatan saya di S3. Dia beritahu hanya satu yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Cari Prof. Sidin. Itu dia tahu itu cara menyelesaikan. Cari nama Prof. Sidin. Datanglah ke rumah. Dengan suaminya datang. Minta tolong begini. Wah, memang salah. Iya Pak, saya membuat kesalahan fatal. Iya Pak, tapi saya Pak tidak mau gunakan lagi. Saya mau bikin sendiri. Mengapa dari awal tidak bikin sendiri? Itulah kesalahan saya. Tapi saya mau dilapor Pak. Bagaimana caranya supaya tidak lanjut ke laporan ini? Akhirnya buat pernyataan. Saya ikut bertanda tangan sambil saya telepon yang bersangkutan. Sudahlah, ini sudah lewat sama saya. Masa kamu tidak mau ikuti begini-begini? Sudah, anggaplah sudah jera yang bersangkutan.
Dan dia akan meneliti ulang kembali. Nah, begitu. Ini berbahayanya ini. Kalau mengambil orang punya dan ketahuan. Bisa yang punyanya dia biarkan saja. Nanti pas mau ujian baru keberatan. Wah, rugi sekali. Begitu ya. Jadi hati-hati. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Kesalahan dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan. Nah, kesalahannya. Di mana kesalahannya biasa terjadi? Nah, dan menyusun pertanyaan atau pernyataan. Ada namanya double barrel question. Yang mana yang dimaksud double barrel question? Suatu pertanyaan atau pernyataan yang mengandung dua pertanyaan atau pernyataan sekaligus. Misalnya contohnya, kapan dan di mana? Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Double barrel question itu namanya. Kapan dan di mana? Apalagi ketambah lagi apa yang akan terjadi. Wah, fatal itu. Double barrel itu namanya. Jadi hindari ya. Apakah itu pertanyaan atau pernyataan. Makanya itu kalau pernyataan begitu adalah alasan double barrel itu. Misalnya, saya rajin kuliah agar memperoleh nilai yang bagus. Double barrel itu. Saya rajin kuliah agar memperoleh nilai bagus. Dua perilaku itu namanya double barrel question. Itu enggak boleh. Hindari kata-kata yang tidak jelas atau kabur. Contohnya sering. Coba kalau ada pertanyaan, seringkah Anda mendengarkan musik klasik? Ini kan kabur nih, seringkah? Yang mana yang dimaksud sering? Mungkin bisa diartikan mungkin 3 kali seminggu, 7 kali seminggu, atau 1 bulan dan seterusnya. Tetapi ini masih bisa diatasi. Cara mengatasinya, ada cara. Kalau kata-kata ini yang tidak jelas, yang kabur, bisa dibuat lebih jelas. Caranya ini bisa kita perbaiki. Caranya bagaimana? Yang kabur itu supaya tidak kabur. Kita buatkan pertanyaan seperti ini. Seberapa sering Anda mendengarkan musik klasik? Diberi kategori jawaban. Kurang dari 1 kali seminggu. 1 sampai 3 kali seminggu. 4 hingga 6 kali seminggu. Lebih dari 6 kali seminggu. Jadi tinggal dia pilih. Kalau ada kata-kata yang kabur, bisa kita akali. Sehingga dengan membuat kategori. Begitu caranya. Tapi double barrel enggak bisa tidak. Itu salah. Bahasa yang tidak sesuai kemampuan responden utamanya di daerah pedesaan. Itu kita hindari. Misalnya, kalian mahasiswa bikin bahasa yang apa namanya? Ada contohnya saya tulis sini. Misalnya, apakah menurut Bapak determinasi birokrasi? Wah, mereka tidak tahu ini orang daerah apa itu determinasi birokrasi. Untuk menentukan macetnya penyaluran dana JPS di desa ini. Dia jangan buat-buat istilah. Terjadinya gap antara manusia dengan ini. Gap. Jangan ditulis gap. Perbedaan. Jangan pakai istilah yang kira-kira susah dimengerti. Ya. Ada namanya leading question. Jadi pernyataan yang mengarahkan jawaban responden kepada kemauan bentuk jawaban tertentu. Ada semacam ini. Contohnya ini. Lensa adalah benda bening yang dibatasi paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung. Apakah gelas termasuk lensa? Kan sudah terjawab di atas. Lensa benda bening yang dibatasi paling tidak salah satu permukaan bidang lengkung. Gelas karena ada bidang lengkungnya. Sudah diarahkan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu namanya leading question.
Nah, ini negatif ganda ini. Misalnya, semua benda tidak mengalami kesetimbangan kecuali diganggu sehingga turunnya titik berat benda disebut. Ini negatif ganda. Semua benda tidak mengalami kesetimbangan negatif kecuali negatif lagi. Ini saya berikan penjelasan. Pokok soal menggunakan pernyataan bersifat negatif ganda. Negatif ganda saya berikan contoh. Tidak, tanpa, bukan, kecuali, dan sejenisnya. Bisa membingungkan siswa dalam memahami pokok permasalahan. Dia bisa semua benda tidak mengalami kesetimbangan kecuali negatif ganda itu. Itu tidak boleh. Sedangkan tidak negatif ganda hanya kecuali, hindari. Kata kecuali hanya satu negatifnya, itu dihindari juga sebenarnya. Kecuali terpaksa ya, apa boleh buat. Contoh pernyataan ini jadi harus buatlah pernyataan yang diperlukan saja. Contohnya yang kurang baik. Coba. Orang yang mengalami ketidaknormalan pada mata disebut cacat mata seperti matamu tua, presbiop. Astigmatisme, rabu jauh, miopi, rabu dekat, hipermetrop. Apa yang dimaksud mata tua? Ini tidak diperlukan lagi, ini yang di atas. Tulislah pernyataan yang diperlukan. Karena ada bagian-bagian yang tidak diperlukan. Coba ada astigmatisme, rabun jauh. Ini tidak diperlukan. Yang diperlukan itu hanya presbiop, mata tua. Mengapa ditulis semua? Apa alasannya sini? Kemudian pilihan jawaban pada contohnya berlebihan karena ada bagian yang tidak diperlukan. Ini ada bagian yang tidak diperlukan. Hanya menyita waktu membaca. Tidak perlu. Tidak usah ini, sama saja tadi penjelasannya. Aduh. Soal harus sesuai dengan indikator dan kisi-kisi jelas. Petunjuk pelaksanaannya singkat jelas. Pokok soal harus jelas. Ini hindari ini, hindari juga ini. Harus berdiri sendiri, tidak saling bergantungan. Misalnya berdasarkan pernyataan nomor sekian, maka jawabannya akan begini. Itu tidak boleh. Lanjut. Ini. Usahakan homogen dalam kandungan makna. Ini saya sudah pernah jelaskan ini. Panjang kalimat pilihan jawaban relatif sama. Sudah saya jelaskan dulu. Usahakan kalau berbentuk angka, waktu disebut berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Sudah saya jelaskan. Hindari ini. Semuanya benar, semuanya salah. Ini letak pilihan jawaban benar ditentukan secara rambang. Jangan nomor 1 sampai 10, A semua yang benar. 11 sampai 20, B semuanya benar. Tidak boleh. Dirambang. Misalnya nomor 1 yang benar, B. Nomor 2, D. Nomor 3, C. Itu dirambang. Begitu. Ya. Kunci jawaban harus pasti, tidak dapat diperdebatkan. Tidak boleh diperdebatkan. Saya sudah jelaskan. Ini sudah. Ini sudah. Harus. Sudah ini. Ya. Ini kalau pernyataan tidak boleh lebih 20 kata. Sudah ini.
Kenapa Muhammad Syihab? Ya, Tidak. Oh iya, Prof. Ada tadi itu bagian yang kunci jawaban tidak boleh tidak boleh diperdebatkan. Situ saya ingin atau bisa dipersilakan bertanya, Prof, atau bagaimana? ya, siapa mau bertanya? Silakan. Ya Apa kalau ditanya? kalau dipersilakan, izin Prof, kan tadi ada yang bagian apa tadi itu kunci jawaban tidak boleh diperdebatkan. Nah, jadi apakah harus betul-betul kalau kita kalau itu dalam membuat kunci jawaban itu memang harus betul-betul Ya, apa? Betul-betul apa? Lanjut. teori yang ada kembali, maksudnya menurut pandangan lain. Minggu lalu Senin lalu saya sudah jelaskan. Bahkan saya beri contoh. Tidak boleh diperdebatkan, hanya satu jawaban yang paling benar atau yang paling mendekati benar. Jadi tidak ada perdebatan. Kecuali 5 kali 5, contoh yang lalu saya berikan 5 kali 5. 5 kali 5, 25,1. A. B, 24,9. Ini diperdebatkan. Karena 24,9 lagi 0,1 menjadi 25. 25,1 lebih 0,1. Itu orang berdebat. Karena dua-duanya mendekati kebenaran. Tapi kalau 5 kali 5, A. 25,1. B, misalnya 24,7. Ya, yang benar 25,1. Kalau disuruh pilih A atau B. Jadi tidak bisa diperdebatkan. Karena itu yang paling mendekati. Maka itu petunjuknya, pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Paling benar. Kalau paling benar berarti hanya satu yang paling benar. Begitu. Jadi perhatikan pedomannya, petunjuknya. Jadi tidak mungkin bisa diperdebatkan. Jadi begitu ada diperdebatkan berarti jawaban itu salah, jelek. Siapa lagi? Saya sebenarnya masih mau lanjut tadi, tetapi ada suara-suara, maka saya langsung berhenti. Saya terganggu kalau sudah ada suara-suara, berarti kalau ada suara-suara begitu, berarti saya sudah disuruh berhenti. Saya itu orangnya cepat berperasaan. Makanya itu kalau tatap muka, begitu ada yang mengganggu saya, langsung saya usir keluar. Itu ciri khas saya kalau memberi kuliah. Begitu saya terganggu, langsung saya usir keluar. Siapapun kamu. Saya tidak peduli siapa. Begitu. Ya kalau yang beginian karena Zoom ya tidak mungkin saya suruh keluar. Begitu. Jadi siapa mau bertanya? Saya tidak mau lanjutkan lagi instrumen dan pengembangannya. Siapa? Ayo bertanya. Siapa mau bertanya? Cepat. Tapi Prof.
Langsung apa? Ya, terima kasih Prof. Tadi penjelasan yang pertama saya dengar bahwasanya untuk penelitian kuantitatif itu biasanya jangka waktunya singkat. Bisa saja ya 2 jam bisa. Terus misalkan Prof, kalau misalkan ada penelitian kemudian mengambil topik judul materi, misalnya optika, apakah itu harus dihabiskan materinya itu untuk penelitian sampai selesai berakhirnya materi itu, Prof? Ya, ini tergantung penelitian eksperimen atau non eksperimen. Eksperimen, Prof. Ya, ini tadi kapasitas mengambil data, bukan melaksanakan penelitian. Di dalam mengambil data, waktunya singkat. Ingat judulnya tadi pengambilan data. Jadi kalau optik, ya kalau kamu tes optik, berapa jam? Apa butuh 5 jam? Saya kira 2 jam sudah paling lama. Tapi kalau pelaksanaan penelitian, kalau eksperimen, ya butuh waktu. Ya, butuh waktu. Begitu. Ya mungkin 2 bulan. Dan melaksanakan eksperimen. Dalam mengambil data mungkin hanya 2 jam. Mengetes tentang optik. Adakah yang mengetes sampai 1 minggu? Tentu tidak ada. Begitu ya. Berbeda kalau non eksperimen betul-betul pengambilan datanya singkat tergantung jenis instrumennya. Bahkan kalau non tes itu singkat sekali, mungkin tidak sampai 2 jam, 1 jam selesai satu instrumen. Bahkan 30 menit satu instrumen non tes itu selesai. Tetapi kalau kualitatif mengambil data, jangan coba-coba. Satu data saja triangulasi waktu, pagi ditanya, siang ditanya, malam ditanya. Itu baru satu hal. Sudah 1 hari memang itu. Belum tentu besok masih sama. Nah, begitu kan? Begitu ya Mirudinya. Siapa lagi? Terima kasih, Prof. Siapa lagi? Ayo. Silakan. Siapa? Enggak, tadi saya mati ini Arham ini, Indrawati ini. Ya, Prof, lagi kurang sehat, Prof. Jadi saya izin matikan kamera. Apa lagi? Ayo, bertanya. Sebenarnya masih panjang ini materinya, instrumen dan pengembangannya. Karena itu saya merasa sekali tadi, mungkin ada yang tidak suka kena ribut. Saya berhenti. Saya itu orangnya paling perasa sekali, berperasaan sekali saya. Cepat saya. Makanya itu kalau tatap muka itu berbahaya itu, karena saya sistem mengusir itu kalau tatap muka. Bukannya kamu, saya kalau memberi materi ke dosen juga kalau begitu, mereka tahu itu. Tanya bisa Arsat. Saya itu sistem cash, enggak mau saya sembunyi-sembunyi. Enggak mau tunda-tunda. Samanya ada konsultasi salah-salah, Pak Arsat bilang begini, langsung ku telepon itu. Pak Arsat, kenapa bilang begitu? Siapapun, langsung saya telepon itu. Enggak ada itu. Jadi jangan sebut nama di depan saya alasan begini. Samanya saya sudah beritahu itu, ada yang saya uji di PEP, alasannya diambil kepala sekolah dan pengawasnya. Langsung saya telepon korwasnya, koordinator pengawasnya, tegur itu pengawasmu.
Kenapa bisa, Prof? Begini-begini. Sekarang lakukan. Sudah itu sampaikan hasilnya ke saya. Ini ada mahasiswa menulis begini. Saya itu orangnya suka bayar cash. Nggak mau saya simpan-simpan. Karena saya lupa itu kalau saya simpan. Nah. Itu modelnya tuh. Bayar cash saya itu. Jangan coba-coba beralibi di depan saya menyebut sesuatu. Langsung itu. Siapapun saya langsung. Bayar cash saya. Ayo, siapa mau bertanya? Jadi ini sudah pertemuan kelima. Jadi lagi 2 kali pertemuan kita baru kita ujian. Nah, jadi insya Allah hari Senin. Tidak ada lagi Kamis ya. Saya mengambil keputusan sepihak. Nggak mau lagi. Apakah kalian sudah mempersiapkan semua judul proposalnya? Kalau sudah siap, bisa tanyakan di awal kuliah. Bagaimana ini, peluangnya bagaimana. Saya akan berikan. Tapi kalau saya sudah bilang, wah itu bagus itu, lanjutkan cepat itu. Kalau saya lantas, nanti pembimbingnya Prof tidak setuju, beritahu sama saya, nanti saya beritahu pembimbingmu. Judul apa lagi yang kamu tidak setujui? Oke, kalau tidak ada, sudah tidak ada pertanyaan? Dan di kuliah ini kesempatan kalian bertanya apakah judul yang kalian rencanakan atau apa ada materi yang tidak tahu, yang kalian baca tidak tahu, atau apa yang saya jelaskan masih kabur, yang dijelaskan Pak Kahar masih kabur-kabur, boleh ditanyakan. Ya, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Saya kira lebih kurangnya ini sudah 3:30 ya sudah. Ya, saya kira saya akhiri saja karena saya mau lanjut. Sebenarnya nampaknya saya sudah tidak berminat mau lanjut. Padahal masih banyak ini tadi instrumen. Oke, saya kira cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. 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 Dudu.